Halo semuanya, selamat datang di channel Analisa Trend. Pada video kali ini, saya akan menganalisa saham HMSP, oke? Sebelum memulai, disclaimer terlebih dahulu. Jika sudah, mari kita mulai. HMSP, oke? Seperti biasa, saya akan mulai analisa dari time frame monthly. Untuk skalanya, ini saya pakai skala logaritma ya, oke? Terus, kita mulai dari Ichimoku. Nah, dari sini kita bisa lihat ini Senko Span B-nya sebelumnya flat, dia udah mulai turun. Terus Senko Span A-nya ini udah mulai flat, dan Kijun Sen Tenkan-sen juga mulai flat. Oke. Chikou ini masih di atas candle, tapi ini kelihatannya ada tanda retrace. Oke. Jadi secara keseluruhan ini masih terlihat bearish, yang mungkin sekarang ini masih mau terkoreksi ke atas. Oke. Nah, tapi trennya itu sebenarnya masih bearish. Oke. Nah, kita cek di weekly. Di weekly ini masih bearish ya. Ini cycle span B-nya masih turun. Terus Senko Span A-nya ini mulai sedikit naik, dan Kijun Sen-nya masih flat. Untuk Tenkan-sen-nya ini juga udah mulai naik. Chikou-nya udah masuk candle. Ini secara keseluruhan masih bearish, oke? Tapi dia udah mulai terkoreksi ke atas, oke? Nah, secara keseluruhan ini udah lebih cenderung ke sideways, oke? Nah, dia lebih cenderung ke sideways. Sideways yang aslinya sebenarnya koreksi ke atas, oke? Nah, jadi ada tanda-tanda kalau sebenarnya dia bisa jadi ada kemungkinan dia mau retest Kumo Weekly, oke. Nah, next kita cek di daily. Daily kita bisa lihat ini cycle span AB-nya ini udah golden cross dan sama-sama mengarah ke atas. Terus Kijun Sen juga sama ke atas, dan Cikongnya di atas candle. Oke, secara keseluruhan daily ini adalah bullish, oke. Nah, jadi kenaikan dalam kenaikan dalam beberapa hari ini itu adalah fase koreksi kalau kita lihat dari time frame weekly sama monthly, oke. Terus next kita mau cek secara Elliott Wave sama digabungin sama momentum, oke. Nah, ini kita bisa lihat ini mungkin satu, dua, terus ini satu, dua, tiga, satu, dua, tiga, empat, enggak, gini, satu, dua, tiga, satu, dua, tiga, empat, lima, tiga, empat, lima. Ini baru tiga, ini empat, dan ini lima. Ya, oke. Nah, maksudnya gimana? Ini sebenarnya satu, dua, tiganya sini, empat, dan lima. Dimana dalam tiganya ini masih ada subwave tiganya lagi, oke. Satu, dua, tiga, empat, lima. Kayak gitu, oke. Nah, cuma ini nggak usah terlalu dipusingin, kan ini juga udah lewat, oke. Nah, kita cukup fokus ke penurunan ini, oke. Nah, ketika penurunan ini terjadi, ini apa? Kelihatan seperti satu, dua, tiga ini pas corona, 4 pas di 2020 akhir, dan ini sepertinya 5 udah selesai, oke. Apakah momentumnya ada? Ini belum ada divergence ya sebenarnya. Kita coba zoom lagi di weekly. Di weekly juga nggak begitu bagus sih sebenarnya counting 1, 2, 3, 4-nya. 3 di sini benar, terus 4 di sini, dan 5-nya ini bisa 1, 2, 3, 4, 5. Bisa sih. Kalau di weekly lebih jelas ya momentumnya. Nih, lihat nih. Bagian sini, ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini time frame yang lebih kecil, oke. Nah, di mana sebenarnya momentumnya gini. Ini 1, 2, 3-nya di sini, 4, dan 5. Lihat, ini ada divergence 3 ke 5, oke. Terus 3 ke 5 yang biru juga ini ada, nggak kelihatan gitu jelas sih, tapi emang ada, oke. Nah, oke, jadi ini secara keseluruhan ini kemungkinan besar sebenarnya penurunan ini 1, 2, 3, 4, 5-nya ini udah selesai, oke. Nah, cuma perlu kita ingat, kan sebelumnya ini 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang 1, 2, 3, 4, 5 lagi, oke. Artinya apa? Ini kemungkinan bisa jadi sebenarnya 1, 2, 3, 4, 5 ini baru A. Nanti kenaikan yang ini beberapa hari terakhir ini sebenarnya baru B. Dan nanti ada C-nya, oke.
Nah, terus apakah B-nya ini udah jadi? Ini belum ya, karena strukturnya masih belum jelas. Jadi kita nggak bisa terlalu karena strukturnya belum jelas, kita nggak bisa prediksi terlalu jelas gimana struktur B-nya. Oke. Nah, intinya kita tahu, oh kenaikan beberapa hari ini adalah korektif. Sesuai dengan arah di Ichimoku, kita tahu kalau kenaikan ini adalah korektif, dan secara Elliott Wave kita juga tahu kalau sebenarnya kenaikan ini adalah korektif, oke? Nah, jadi kesimpulannya apa? Eh, kita nggak bisa berharap banyak kenaikan ini tuh bisa balik ke ini. Kita nggak bisa berharap banyak kalau kenaikan ini tuh bisa balik ke 5.000, oke? Syukur-syukur dia bisa balik ke sini, 3.000. Nah, cuma perlu diingat, di weekly ini ada resistance kuat, oke? Yaitu Kumo Weekly, dan kalau di monthly ini juga lebih kuat lagi, oke? Dia kalau misalnya ini, tadi kan di ini kan, weekly. Nah, ini kita hapus ya, biar nggak terlalu banyak garis, oke? Nah, gini, kenaikan beberapa hari ini itu akan tertahan di Kumo Weekly, oke? Nah, cuma anggap aja Kumo Weekly itu kalau tertembus, dia maksimal kemana, itu kemungkinan kalau dia mau, dia mungkin akan tertahan di Kumo Weekly, turun dikit, dan melanjutkan kenaikan, oke? Nah, kenaikannya sampai kemana, kemungkinan dia udah bakal tertahan di sini, di Kumo Monthly, oke? Nah, jadi hati-hati. Ini aja, nih, sekilas ya, saya tarik daerah sini yang agak flat. Ini aja plus minus angka psikologi di 2000. Oke, 2000. Nih, oke. Nah, jadi perlu diperhatikan kenaikan HMSP ini kalau sampai ke 2000 ini, kalau menurut saya aja ini udah lumayan susah loh, dia mau ke 2000. Oke. Jadi kita nggak bisa terlalu banyak berharap kenaikannya, walaupun kenaikannya emang punya persentase kenaikan yang besar ya. Oke. Ini masih ada chance bisa naik 20% lagi, tapi dropnya ini baru 15%, oke? Ini masih lebih dari 1 banding 1. Apalagi kalau dia beneran bisa sampai ke 2000 kan. Tapi itu akan kita update lagi. Pertama, yang perlu kalian perhatikan adalah Kumo Weekly. Jadi selama harga ini belum bisa tembus Kumo Weekly, kalian ya kalau misalnya udah sampai ke Kumo Weekly, tapi kalian cek momentumnya ini udah tinggi banget dan udah mau ini uh, berbalik arah momentumnya. Nah, ini mungkin kalian bisa siap-siap untuk jual sebagian. Nah, ntar masuk lagi kalau dia terpantul di Kumo Weekly, oke? Okay? Terpantulnya gimana? Ini mungkin pas dia ini kan mau bikin swing low, ini udah balik ke low-nya lagi, oke? Okay? Nah, ketika ini terjadi, harga ini masih di dalam Kumo Weekly, tapi ininya udah lumayan tinggi. Nah, ini baru saatnya kita masuk lagi, oke? Itu sih kalau menurut saya. Tapi terserah lagi, tergantung money management kalian masing-masing. Yang jelas ini udah jelas ya. Ini target terdekatnya ada di 1.200. Oke. Nih, angka psikologi. 1250 lebih pas sih. Oke. Ini pas sama Kumo Weekly. Dan kita coba pakai Fibonacci apakah hasilnya akan sama dengan Ichimoku. Kita bisa lihat, ini kan tadi 5 di sini kan. 5 itu dari sini. Oke. Nah, kita tarik retracement sini ke sini. Nah, lihat nih. 38,2 ya 38,2% itu ada di sekitaran 1.200, oke. Jadi ini emang sebenarnya resisten yang cukup kuat, oke. Jadi kenaikan ini mungkin akan tertahan di Fibo 38,2 atau di angka psikologi 125. Nah, terus kenaikan yang maksimalnya yaitu kenaikan B-nya itu mungkin bisa tertahan di ini 2000 atau di awal permulaan wave 5 ini, oke. Atau di sekitar ini kan wave 4 kan. Yang tadi kan ini tadi 3, ini 4 dan ini 5. Nah, kalian perhatikan ini adalah classic resistance dan ini ada angka psikologi dan
resisten Kumo, oke. Jadi perhatikan di 2000 sama 1250, oke. Nah, kalau misalnya 1250 dia masih bisa tembus, target berikutnya berarti ada di 2000. Tapi kenaikan ini kemungkinan nggak akan mulus, oke. Jadi kalau misalnya tiba-tiba dia drop jauh, itu juga bisa terjadi karena kenaikan ini adalah kenaikan korektif, bukan kenaikan impulsif. Perlu diingatkan kembali, oke? Nanti kalau strukturnya udah lebih jelas akan saya update. Sekarang kita mau cek secara fundamental. Hmm, Pertama kita mau cek total ekuitas sama EPS tahunan. Ini stokastik mau saya hapus. Kita zoom out. Nah, di sini kita bisa lihat secara ekuitas dia naik terus. Terus setelah 2019 ekuitasnya drop. Apalagi pas COVID juga drop ya, drop parah. Nah, terus untuk pendapatannya ini juga drop pas di COVID, oke. Nah, jadi secara kinerja keseluruhan sebenarnya HMSP ini bagus, cuma dia karena sejak pandemi itu membuat ekuitas penghasilannya menurun dan ekuitasnya ini drop, oke. Nah, sampai sekarang belum mungkin apakah laporannya udah update ya di TradingView. Kita coba cek ini per quarter, oke. Nah, oh ya ini udah update sih di TradingView. Nah, eh drop di kan sejak corona ini drop kan. Nah, tapi di kuartal 1 2022 ini udah mencatatkan kenaikan yang hitungannya ya masih naik dikit lah dari kuartal 2, 3, 4 di 2021 walaupun masih di bawah kuartal 1 2021 tapi masih ada kenaikan sedikit. Semoga aja kalau misalnya dia mengalami perbaikan kinerja di 2022 ini bisa lanjut menyelesaikan wave break-nya, oke? Nah, terus next kita mau coba cek secara ini PBV. Oh ya, jadi HMSP secara kinerja ini apakah bagus? Kalau menurut saya sebenarnya jangka panjang keseluruhan ini bagus, tapi dia emang kena kendala aja di COVID, oke? Jadi beberapa tahun terakhir sejak COVID ini masih belum terrecovery lah kalau menurut saya pribadi. Jadi masih dibilang bagus enggak, dibilang jelek juga enggak gitu lah. Oke. Nah, ini kita gabungin PVV sama Bollinger Band. Nah, untuk inputnya ini panjang candlenya 260 candle ya. 260. Terus sumbernya ini pakai PB ratio. Oke. Kita zoom out lagi. Nah, pertama, ini PBV rasio sekarang itu ada 3,91. Nah, ini di bawah rata-rata 5 tahunannya, yaitu ada di 9,31. Apakah ini hitungannya murah? 3,91 ya kalau menurut saya ya pas lah. Dibilang mahal enggak, dibilang murah juga enggak. Dan dia masih di bawah rata-rata 5 tahunannya kan. Apakah dia masih bisa naik ke 2000? Mungkin masih bisa. Tapi kita perlu perhatikan lagi ya sama kinerja 2021. Nah, terus kita coba cek tahunannya. Nah, rata-rata tahunannya aja ada di ini 4,25, oke. Jadi kalau harga sekarang itu ada di 1045 dibagi PBV sekarang itu 3,91 terus dikali sama 4,25. Berarti kalau misalnya dia mau balik ke PBV 4,25 itu harus sampai ke ini 1135. Nah, oke. Nah, ini Fibonacci saya hapus dulu. Kayak gini. Jadi, untuk Sampurna HMSP, ini kalau misalnya dia mau balik ke rata-rata tahunannya, itu sebenarnya ada di 1135. Oke. Nah, dan ini mungkin bentar lagi udah ke 1200. Oke. Jadi emang 1200 ini mungkin adalah resisten yang harus dipertimbangkan ya. Apalagi ini juga ini kan klasik resisten juga. Oke. 1200 kalian perhatikan, kalau 1200 secara momentumnya dia udah oversold, terus dia bikin swing high. Nah, ya kalian siap-siap TP sebagian dan kita masuk lagi ketika dia ini terretrace
di dalam Kumo Weekly, oke? Nah, sekian untuk analisa HMSP. Ini emang belum ada struktur yang begitu jelas karena dia baru naik beberapa hari. Tapi akan saya update kenaikannya ketika strukturnya ini udah lebih jelas. Nah, untuk kesimpulannya, HMSP secara kinerja ini masih belum terlalu bagus kalau menurut saya pribadi. Dan PBV juga dibilang mahal enggak, dibilang murah juga enggak. Oke, secara fundamental ini biasa aja, tapi secara teknikal kenaikan beberapa hari atau beberapa minggu ini adalah kenaikan korektif dari bearish trend-nya, oke? Nah, dari bearish trend-nya, jadi jangan berharap kalau dia, kita nggak bisa terlalu berharap kalau dia naiknya akan impulsif kayak dulu lagi, oke? Nah, kenaikannya ini mungkin akan patah-patah, oke? Dan salah satu level harga yang paling penting itu di plus minus 1.200, dan kalau misalnya 1.200 masih bisa tembus, berarti resisten paling pentingnya itu ada di sekitar 2.000, oke? Sekian HMSP. Jika market sudah update, akan saya update lagi analisanya. Sekian dan terima kasih.